Setelah itu praktisi hukum politik dan keamanan Nikolai Aprilindo menilai dakwaan auditor militer Kupang Nusa Tenggara Timur terhadap ancaman 9 tahun terhadap para terdakwa pembunuh Prada Luki Namo terlalu ringan. Karena dari fakta yang ada, penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Prada Luki diduga sudah direncanakan. Kita melihat dari kejadian yang terjadi pada Prada Luki, kalau menurut kacamata hukum kami, ini sudah dilakukan melalui satu perencanaan, bukan tiba-tiba, bukan tidak melupakan satu tindak pidana yang istilahnya by accident. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sebab akibat, di mana Prada Luki ini sudah menjadi incaran dari para pelaku karena ada sesuatu hal yang terjadi di internal batalion tersebut yang diduga dilakukan oleh Prada Luki. Sehingga ada para senior maupun komandan kompi yang mengetahui itu. Bahkan komandan batalion pun seharusnya bertanggung jawab. Tidak hanya pada tataran komandan kompi. Karena apa yang terjadi di batalion infanteri khususnya di dalam batalion itu harus sepengetahuan dari komandan batalion. Sehingga pertanggungan jawaban pidana pun harus ada pada komandan batalion. Ya, pemirsa, hujan deras yang masih kerap terjadi melanda di beberapa titik juga terjadi di kawasan Jakarta. Untuk itulah Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan giat ataupun juga melakukan apel siaga untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk atau hujan ekstrim. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda menggelar apel dan gladi kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim di ruang limpah Sungai Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Apel dan gladi kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan peserta TNI Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, Pasukan Pelangi Jakarta, hingga stakeholder terkait lainnya. Kegiatan tersebut juga diselingi gladi aksi penyelamatan korban bencana. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan seluruh pompa mobil maupun stasioner serta peralatan pendukung lainnya, termasuk perahu karet, telah disiagakan menghadapi potensi bencana. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh pompa dan juga peralatan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta dibantu dengan marinir dan juga dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu dan mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya dimulai November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Kita akan informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Pagi tadi Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Inilah Gubernur Riau, pemirsa, Abdul Wahid yang datang. 1, 2, 3. PUPR Riau Arief Setiawan yang ikut terjaring OTT oleh KPK. Gubernur Riau kemudian langsung diperiksa intensif oleh KPK. Dalam kasus ini KPK juga menyita sejumlah uang, dan uang-uang yang didapatkan KPK ini akan dijadikan barang bukti, pemirsa. Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke K4. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga.
Itu diantaranya. Atau masih ada berapa? Dolar, Singapura, Amerika? Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu karena sebentar lagi sampai ke keempat. Oke ya. Nanti kita. Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini PKB fokus memantau perkembangan yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Ya kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Sementara itu pemirsa, harta kekayaan Abdul Wahid Gubernur Riau tersebar tak hanya di Riau tapi juga di Jakarta. Meski baru menjabat selama 8 bulan, Abdul Wahid memiliki tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah. Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK secara berturut-turut. 3 pendahulunya juga terjerat beragam kasus korupsi, termasuk gratifikasi. KPK menjaring Gubernur Riau periode 2025-2029 Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. Abdul ditangkap saat dirinya belum genap menjabat setahun sebagai orang nomor 1 di Provinsi Bumi Lancang Kuning itu. Abdul bukan Gubernur Riau pertama, melainkan keempat yang ditangkap KPK. Penangkapan Abdul adalah yang keempat kalinya berturut-turut dalam operasi yang digelar KPK. 3 pendahulu Abdul juga terjaring kasus korupsi dan ditangkap KPK. Pertama, Saleh Jasid. Gubernur Riau periode 1998 sampai 2003 ini terlibat korupsi pengadaan 16 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah. Saleh divonis 4 tahun penjara. Kedua, Rusli Zainal. Gubernur Riau 2 periode tahun 2003 hingga 2013 ini dijerat dengan 2 kasus korupsi. Pertama, suap proyek pembangunan venue PON Riau 2012 dan kedua, korupsi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman. Dirinya divonis 14 tahun penjara. Ketiga, Anas Makmun. Gubernur Riau periode 2014-2019 ini juga terjerat dengan 2 kasus. Pertama, kasus alih fungsi lahan dan gratifikasi pengesahan RAPBD. Dirinya divonis 6 dan 1 tahun penjara. Terakhir, Abdul Wahid. Abdul terjaring operasi tangkap tangan KPK 9 bulan usai dirinya dilantik. Kasus yang menjerat Abdul masih dalam penyidikan KPK. Penangkapan Abdul menambah panjang daftar kelam kepala daerah di Riau yang terjaring KPK. Ya, kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam persidangan hari ini, Majelis Hakim mendengarkan keterangan 7 saksi untuk berkas perkara dengan 17 terdakwa. Sebanyak 17 terdakwa kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sidang dengan menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Airamo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP834, Wakangamere, serta ibu angkat Pradaluki Namo turut hadir di ruang persidangan. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga hantaman benda tumpul, serta kondisi hemoglobin rendah.
Warga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Dari 12 saksi yang ada di berkas, telah diperiksa sebanyak 11 saksi. Kurang 1 saksi lagi, yaitu atas nama Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto. Saat ini yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di satuan dan akan dipanggil kembali pada sidang. Sementara sidang dijadwalkan kembali pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa dan kini diadili di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para terdakwa dan saksi dihadirkan secara bergantian dalam sidang yang kini memasuki hari keempat. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang dan hingga kini masih berjalan. Sidang yang dimulai pada 27 Oktober lalu kini sudah digelar keempat kalinya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa. Secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Sidang juga menghadirkan sejumlah saksi. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mipre, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tidak kuasa menahan amarah. Ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru. Dan juga ini dan si Intelnya ini si Thomas Awi itu dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Waka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Air Ramo, Kabupaten Agekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.